Selamat pagi dan selamat siang anak-anak ibu dari kelas 12 MS1 sampai 12 MS7. Bagaimana kabar kalian hari ini nakku? Ibu harap kalian tetap dalam keadaan sehat selalu ya, dan masih tetap semangat untuk belajar fisika walaupun kita masih di rumah saja. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, kita sudah masuk ke bab 3 untuk pelajaran fisika kita kali ini, yaitu tentang medan magnetik. Pelajaran untuk bab 3 ini tentang medan magnetik sudah pernah kalian dapatkan pada saat kalian duduk di kelas 9 SMP anak-anak ibu. Nah, jadi di pelajarannya kelas 12 SMA berarti pendalaman materi dari pelajaran kelas 9 SMP-nya. Untuk itu, ibu harap kalian bisa memahami dari video penjelasan yang akan ibu sampaikan berikut ini. Oke, sebelum ibu jelaskan tentang materi pada pertemuan pertama ini, coba kalian lihat dulu ada dua gambar yang telah ibu sajikan di sebelah kanan ibu dan di sebelah kiri ibu. Kira-kira, apakah kalian sudah mengenal dari kedua gambar yang telah ibu sajikan ini? Ya, di sebelah kanan ibu adalah gambar bel listrik nakku. Sedangkan di sebelah kiri ibu ini adalah merupakan kereta maglev. Lalu apa hubungannya Bu dari kedua gambar, dari kedua alat ini pada materi kita kali ini Bu? Ternyata anakku bahwa kedua alat tersebut menerapkan konsep dari medan magnetik. Jadi selain kedua alat tersebut masih banyak lagi beberapa alat yang menerapkan konsep dari medan magnetik. Nah, coba kalian cari di internet atau baca bukunya anakku apa saja alat yang menerapkan dari konsep medan magnetik. Untuk pertemuan pertama ini nakku, ibu akan menjelaskan tentang konsep dari medan magnetik, kemudian tentang flux magnetik, menentukan arah arus induksinya, dan menentukan kuat medan magnetik pada kawat lurus berarus listrik. Untuk itu, ibu harap kalian memahami betul-betul dari video yang akan ibu sajikan berikut ini. Oke nakku, untuk materi pertama yang akan ibu jelaskan pada pertemuan pertama ini yaitu tentang konsep dari medan magnetiknya terlebih dahulu ya. Nah, pengenalan pertama untuk medan magnet, kalian harus tahu dulu apa pengertiannya nakku. Jadi dikatakan sebagai medan magnet maksudnya adalah daerah di sekitar magnet yang menyebabkan sebuah muatan dapat bergerak di sekitarnya dan mengalami suatu gaya nakku. Medan magnet itu tidak bisa dapat kita lihat secara langsung atau kasat mata, tapi bisa dijelaskan dengan mengamati magnet tersebut pada benda lainnya. Nah, kalian bisa tahu ya, ini ada gambar magnet di sini. Kedua ujung pada magnet tersebut pasti akan memiliki kutub yang berbeda. Nah, kutubnya ini ada kutub utara dan kutub selatan. Kalaupun nanti kita potong si magnetnya, maka potongan yang baru tersebut kutubnya juga akan berbeda ya nakku, tiap ujungnya. Nah, bisa kalian lihat ya, yang ada bergerak-geraknya ini atau garis-garis ini. Nah, garis-garis yang ini nakku yang melengkung-melengkung ini dikatakan sebagai garis gaya magnet. Dari sini bisa kita lihat nakku animasi ini ya, bahwa si kutub utara yang warna merah itu arahnya akan selalu keluar. Ya kan? Sedangkan si kutub selatan yang warnanya hitam itu arahnya akan selalu masuk ya. Nah, seperti itu untuk pergerakan arahnya. Kemudian kalian juga harus tahu tentang beberapa aturan dari si garis-garis medan magnet atau ketentuannya ya. Yang pertama adalah bahwa garis medan magnet itu tidak akan pernah saling berpotongan. Yang kedua adalah masalah tentang arahnya, tadi sudah ibu jelaskan bahwa arah kutub utara itu akan arahnya selalu keluar, sedangkan kutub selatan arahnya akan selalu masuk. Kemudian yang ketiga adalah jika garis-garis medan magnet pada suatu tempat yang rapat, maka besar medan magnet tersebut pada di tempat tersebut ya, berarti dia kuat. Dan sebaliknya ya nakku. Kemudian selanjutnya ibu akan jelaskan tentang flux magnetik. Jadi kalau dikatakan sebagai flux magnetik maksudnya adalah banyaknya jumlah garis gaya. Nah, gaya di sini adalah sebagai medan magnetnya ya, yang menembus permukaan bidang secara tegak lurus. Berarti di sini kata kuncinya haruslah tegak lurus si medan magnet terhadap bidangnya. Kalau di gambar ibu ini si medan magnetnya tidak tegak lurus terhadap bidangnya, makanya akan membentuk sudut theta di sini.
Kalau nanti tegak lurus, berarti nanti kalian gunakan rumusnya yang pertama, bahwa flux akan sama dengan B dikali dengan A. Tapi kalau misalnya dia tidak tegak lurus, berarti gunakan flux sama dengan B kali cos theta dikali dengan A. Oke nakku, kita masuk ke contoh soalnya ya. Perhatikanlah gambar berikut katanya. Ada sebuah silinder, katanya jika medan magnet yang mengenai bidangnya adalah sebesar 50 Tesla, berarti B-nya, jari-jari silindernya adalah 1,4 meter, maka besar flux magnetik yang melalui bidang tersebut adalah, oke, kita mau mencari flux magnetiknya. Oke, seperti penjelasan Ibu tadi, bahwa flux itu yang harus tegak lurus terhadap bidangnya. Sekarang lihat, yang B-nya ini kan belum tegak lurus terhadap bidangnya ya, bidang dari silindernya. Berarti kita di sini mau mencari dulu bagian mana yang tegak lurus terhadap bidangnya. Apakah bagian dari sumbu X-nya atau bagian dari sumbu Y-nya nakku? Sudah? Kalau kita proyeksikan ini, berarti ini kan sebagai si BX-nya ya. Bisa ya nakku, BX-nya. Sedangkan di sini adalah sebagai BY-nya. Oke, berarti nanti dari BY sama dari BX, siapa yang tegak lurus terhadap bidangnya? Berarti yang tegak lurus adalah si BY-nya. Yang tegak lurus adalah BY-nya. Berarti yang kita gunakan adalah BY pada konsep vektornya ya nakku. Berarti bisa kita buat seperti ini. Flux tadi kan rumus awalnya adalah B dikali dengan A ya. Itu kalau dia tegak lurus terhadap bidangnya. Kalau nggak tegak lurus berarti cari yang tegak lurus terhadap bidangnya adalah si BY. Berarti kita gantikan BY kali A-nya nakku. Bisa ya? Berarti bisa kita buat, lihat. Si BY diapit oleh sudut. Berarti kalau nanti diapit oleh sudut, kita gunakan apa? Sin atau cos? Kita pakai cos ya nakku. Berarti bisa kita buat B kali cos theta dikali dengan A-nya. Sesuai ya dengan rumus yang tadi Ibu bilang, BA cos theta. Berarti penjabarannya adalah dari sini. Dari konsep vektor nakku. Ayo kita buat dulu. Berarti flux akan sama dengan B-nya tadi berapa nakku? 50 ya, 50 kali cos theta-nya 60. Cos 60 berapa? Setengah kali A. Lihat A-nya luasnya sebagai siapa? Luas dari lingkaran, karena kena dari atasnya ya nakku. Berarti luas lingkaran apa? Pi R kuadrat. Berarti bisa Ibu buat di sini 22/7 ya, dikali R-nya jari-jarinya adalah 1,4 dikuadratkan. Makanya kenapa Ibu buat 22/7. Bisa ya? Maka nanti dapat berapa fluxnya Bu? Nanti dapat fluxnya adalah 154 Weber. Itulah besar dari flux magnetik pada contoh soal tersebut. Selanjutnya tentang percobaan Oersted nakku. Jadi si Oersted ini membuktikan bahwa adanya gaya medan magnet ya, adanya medan magnet pada kawat yang dialiri sama arus listrik. Nah, untuk menentukan arah induksi magnet ya, kalian gunakan dengan kaidah tangan kanan namanya. Nah, di sini sudah Ibu buat gambarnya. Jempol sebagai arah arusnya nakku, dan keempat jarinya adalah sebagai arah induksi magnetnya. Ini keadaannya seperti kita sedang memegang pulpen. Seperti itu keadaannya ya. Kemudian ada beberapa tanda di bagian pelajaran ini yang harus kalian tahu, bahwa ada tanda cross atau silang dan tanda dot atau titik. Cross itu berarti menunjukkan arahnya menjauhi pembaca ataupun dikatakan sebagai masuk bidang. Kemudian dot adalah dikatakan sebagai mendekati pembaca atau artinya keluar bidang. Oke nakku, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan di slide PPT, sekarang kita mau menentukan arah medan magnetiknya ya nakku. Jadi tadi menentukan arah medan magnetik dengan menggunakan kaidah tangan kanan seperti ini. Seperti layaknya kita sedang memegang pulpen nakku. Seperti ini ya, sudah. Nah, jempol menunjukkan bahwa dia adalah arah arusnya, sedangkan keempat jarinya adalah menunjukkan medan magnetiknya. Sudah? Caranya adalah seperti ini. Di bagian tangan kita ini ada dua sisi yang bagian putihnya sebelah sini, sedangkan sisi yang sebelah gelapnya adalah di yang sebelah sini. Berarti yang kita gunakan adalah yang bagian gelap, artinya yang bagian gelapnya yang ditempelkan kepada gambar kalian. Berarti seperti ini. Jangan seperti kayak gini nakku, itu salah. Seperti ini ya, biar lebih gampangnya. Bisa? Berarti kita coba tes dulu untuk gambar yang pertama. Arah arusnya ke atas ya nakku. Berarti buat jempol kalian ke arah atas, berarti kemana? Arah medan magnetiknya ke kanan.
Berarti nanti putarannya adalah ke kanan atau arah medan magnetiknya akan ke kanan. Lalu bagaimana kita menentukan yang mana cross dan yang mana dot, ya kan? Nah, cara gampangnya adalah keempat jari ini selain dia menunjukkan arah medan magnetik, dia juga menunjukkan arah tanda crossnya. Bisa ya anakku? Berarti crossnya di sebelah mana? Di sebelah kanan, sedangkan dotnya di sebelah mana? Ya, di sisi lainnya, berarti di sebelah kiri. Bisa ya? Oke, kita buat dulu gambar yang di sebelah bawah atau arah arusnya yang ke bawah. Oke, Ibu pindah dulu biar lebih gampang. Tapi tetap ya pakai kaidah tangan kanan. Oke, kita buat ya. Arah arusnya ke bawah berarti buat jempolnya ke bawah. Oke, siap. Ayo, kemana arah arus? Kemana arah medannya? Ke kiri. Berarti crossnya di sebelah mana? Kanan apa kiri? Ya, kiri ya. Berarti crossnya di sebelah kiri, dotnya di sebelah kanan. Itu untuk gambar yang kedua. Kita coba tes lagi anakku untuk gambar yang di sebelah sini. Ayo kita buat. Kemana arah arusnya? Ke kanan. Berarti kalau ke kanan seperti inilah dia. Bisa ya? Ini yang bagian hitamnya yang kena nih anakku. Stop. Seperti ini. Bisa ya? Berarti kemana arah medan magnetiknya? Ke bawah. Berarti crossnya di sebelah mana? Iya, di sebelah bawah. Dotnya di sebelah mana? Iya, di sebelah atas. Oke, makin paham ya? Oke, lanjut yuk. I-nya kemana ini? Ke kiri. Berarti buat seperti ini ya. Oke, seperti ini. Berarti kemana arah arusnya? Ke atas. Berarti crossnya di sebelah atas, Bu. Oke, mantap. Dotnya di sebelah bawah. Oke, seperti. Kemudian selanjutnya adalah tentang si hukum Biot-Savart. Nah, di hukum Biot-Savart ini adalah lanjutan dari percobaan si Oersted. Jadi si Biot sama si Savart menyempurnakan dari percobaan si Oersted tadi. Apa katanya? Yang pertama bahwa si medan magnet ini berbanding lurus terhadap kuat arusnya. Yang kedua, berbanding lurus terhadap panjang elemen kawat pengantarnya. Yang ketiga, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar titik itu ke elemen pengantarnya. Dan yang keempat, berbanding lurus dengan sinus sudut antara arah arus dan garis penghubung titik itu ke elemen kawat pengantar. Nah, gambarnya seperti ini ya, dari si hukum Biot-Savart. Rumusnya boleh kalian gunakan dengan dB sama dengan mu0 per 4pi kali I kali dl kali sin theta per r kuadrat. Oke, setelah kalian tahu tentang konsep awal dari si flux magnet sama medan magnet, kita masuk ke intinya ya, yaitu menghitung besar induksi magnet pada beberapa keadaan. Untuk keadaan pertama yang Ibu jelaskan adalah induksi magnet pada kawat lurus panjang. Untuk kawat lurus panjang ada dua ketentuan yang bisa kalian hitung aku. Ketentuan yang pertama kalau dia keadaannya panjang tertentu, seperti gambar yang Ibu buat ini. Nah, kalian bisa gunakan rumusnya bahwa B sama dengan mu0 kali I per 4pi dikali cos alfa 1 tambah cos alfa 2. Kemudian kalau ketentuan yang kedua ketika si kawatnya sangat panjang, berarti kalian bisa gunakan rumusnya adalah bahwa B sama dengan mu0 kali I per 2pi kali A. A di sini adalah sebagai jarak titik ke kawat tersebut ataupun ke arus listriknya. Kita masuk ke contoh soal untuk menentukan induksi magnetik pada kawat lurus panjang ya anakku. Kita buat seperti ini. Dua kawat lurus panjang dan sejajar, masing-masing berarus listrik ada yang 5 ampere sama yang 10 ampere dengan arah yang saling berlawanan. Berarti kalau katanya saling berlawanan, kalian bisa buat kawat yang pertama adalah arahnya ke atas dan kawat yang kedua adalah yang ke bawah. Boleh juga sebaliknya ya anakku. Kedua kawat terpisah sejauh 10 cm. Yang ditanya adalah tentukanlah induksi magnetik pada suatu titik di tengah-tengah antara kedua kawat tersebut. Pertama, wajib kalian menggambarkan kejadian dari soalnya tersebut, nakku. Berarti seperti ini Ibu buat. Ini ada dua kawat. Ini kawat pertama, ini kawat yang kedua. Sudah? Kawat yang pertama kita buat arahnya adalah ke atas. Kawat kedua kita buat arahnya ke bawah. Besarnya adalah di sini 5 ampere. Kawat yang kedua besarnya adalah 10 ampere. Bisa ya nakku? Nah, sekarang
yang ditanya adalah induksi magnetik di tengah-tengah. Berarti kita buat dulu titiknya adalah di sini. Ibu buat adalah titiknya adalah O. Oke, setelah itu kita harus menentukan dulu bagaimana arahnya ya. Arah si B-nya terhadap titik O-nya. Oke, kita tentukan dulu arah B-nya ya untuk kawat yang pertama. Kawat pertama, arah B-nya kemana? Ke kanan ya, berarti itu sebagai arah cross-nya. Berarti bisa kita buat seperti ini. Karena yang kita minta adalah si di titik O-nya. Bisa ya? Oke, lanjut. Ke bawah. Kita buat ke bawah. Oke, Ibu pindah ya. Kita buat ke bawah. Berarti kemana arah cross-nya? Nah, aku nampak ya. Arah cross-nya kemana? Ke kanan. Berarti pas nggak di titik O-nya? Pas ya? Berarti disinilah sebagai cross-nya. Paham ya aku untuk menentukan arahnya? Oke, kalau sudah paham berarti kita masuk ke penentuannya ya. Besarnya. Kita buat seperti ini. BO akan sama dengan. Sekarang lihat. Kawat pertama adalah tandanya cross. Kawat kedua juga tandanya cross. Cross sama cross berarti sama tandanya. Berarti kalau sama tandanya berarti terjadi penjumlahan. Bisa ya? Berarti bisa Ibu buat seperti ini. B1 tambahkan dengan B2. Bisa ya? Oke, kita buat. Mu 0 kali I1 per 2 Pi kali A1 tambah mu 0 kali I2 per 2 Pi kali A2. Karena katanya di tengah-tengahnya berarti otomatis jarak kawat pertama dengan titik O adalah 5 cm. Jarak kawat kedua terhadap titik O juga 5 cm. Bisa ya aku? Oke, kita buat. Ini sebenarnya mu 0 sama 2Pi-nya boleh dikeluarkan ya. Kita coba keluarkan ya. Berarti jadinya di sini 4Pi kali 10 pangkat negatif 7 per 2Pi kali I1-nya berapa? 5 per A1-nya berapa? 5 juga. Jangan lupa ubah ke meter pangkat minus 2. Nah, bisa ya? Oke, kita buat di sini. I2-nya berapa? 10 ampere. Per A2-nya berapa? Sama ya, 5 kali 10 pangkat minus 2. Ada yang bisa di headshot? Nah, kita headshot kan? Sap. Dapat berapa? Kita jumlahkan, ayo. 2 kali 10 pangkat minus 75 tambah 10 masih berapa? Masih 15 per 5 kali 10 pangkat minus 2. Ada lagi yang bisa di headshot? Kita headshot kan sama-sama, dapat berapa? 3 kali 2 kali 10 pangkat minus 7 kurang minus 2. Tes lah jawabannya 6 kali 10 pangkat minus 5. Berarti diingat ya, kalau nanti sama tandanya berarti dijumlahkan. Tapi lihat, kalau cross sama cross dijumlahkan, tapi kalau nanti dot sama dot berarti hasil akhirnya yang kalian buat tanda minusnya. Sama seperti yang kemarin ya, yang sudah dijelaskan di pelajaran gaya kolom nakku. Sudah? Tapi kalau nanti ada cross sama dot berarti nanti akan terjadi selisih. Ingat, crossnya bertanda positif dan dotnya yang akan bertanda negatifnya nak. Seperti itu nakku untuk penjelasan materi kita di bab 3 medan magnetik untuk pertemuan pertama kali ini dulu. Pertemuan selanjutnya nanti akan Ibu jelaskan tentang menghitung kuat medan magnetik pada kawat melingkar, solenoida, sama toroida. Supaya kalian lebih paham, nakku coba dikerjakan soal-soal yang ada di buku latihan mandirinya ya. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan, boleh kalian tanyakan sama guru kalian melalui grup Telegram ataupun WhatsApp kalian nakku. Untuk itu dulu pertemuan kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan ya nakku dan tetap semangat. Salam fisika.